Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa, mari kita sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Terima kasih. Dalam beraktivitas, marilah kita tetap melaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, terutama anak-anak di luar rumah, di sekolah, tetap memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak di antara teman dan yang lain agar kita terhindar dan tidak menularkan corona. Baiklah, pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Yunus Setiana, kalian saya ajak belajar bersama membahas materi sejarah Indonesia tentang munculnya agama Hindu dan Buddha dan perkembangannya di Indonesia. Mengenai agama ini oleh para ahli dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, ada kelompok agama samawi atau agama yang diwahyukan oleh Tuhan, seperti agama yang diturunkan oleh Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, agama yang diturunkan Nabi Daud dengan kitabnya Zabur, agama Kristen yang diturunkan pada Nabi Isa dengan kitab Injil, dan agama Islam pada Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran. Sedangkan yang kedua yaitu agama budaya, artinya agama yang muncul karena adanya akulturasi atau asimilasi budaya dan dari olah pikir manusia sehingga menjadi pegangan hidup dalam kelompok suatu masyarakat. Contohnya yaitu agama Shinto yang dianut oleh masyarakat Jepang, ada agama Konghucu oleh masyarakat Cina, dan agama Hindu-Buddha yang muncul di India. Untuk agama samawi ini sifatnya monoteisme, yaitu percaya satu Tuhan. Agama Hindu pertama kali muncul di India di wilayah Hindustan. Proses munculnya agama Hindu dimulai dari adanya asimilasi atau percampuran budaya bangsa asli India yaitu bangsa Dravida dengan suku pendatang yang bernama bangsa Arya, keturunan dari Indo-Jerman, yang letaknya di sebelah utara dari India. Berlangsungnya sekitar tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi. Dari asimilasi itu akhirnya memunculkan budaya Hindu yang selanjutnya berkembang menjadi agama Hindu. Suatu agama dilengkapi dengan kitab suci, begitu juga agama Hindu. Kitab sucinya bernama Weda yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Rigveda, berisi tentang mantra-mantra, doa-doa suci agama Hindu. Yang kedua, Samaveda, berisi syair-syair pujian. Yang ketiga, Yajurveda, berisi ajaran tuntunan hidup duniawi. Yang keempat, Atharva Veda, berisi doa-doa magis tentang pengobatan. Agama Hindu ini bersifat politeisme, yaitu agama yang percaya, masyarakatnya percaya terhadap banyak dewa atau dikatakan Tuhan oleh orang Hindu. Di dalam agama Hindu, dewa tertinggi diberi nama Trimurti,
yaitu 3 dewa tertinggi. Dewa yang pertama yaitu Dewa Brahma, dipercaya sebagai dewa pencipta. Dia mempunyai kendaraan angsa. Kemudian Dewa Wisnu itu dewa pemelihara dengan kendaraannya Garuda. Dan yang ketiga Dewa Siwa, yaitu dewa perusak dengan kendaraannya Andini. Dalam masyarakat Hindu dibagi dalam 4 golongan atau disebut kasta. Yang pertama kasta Brahmana, yaitu kastanya pendeta atau pemuka agama Hindu, yaitu kelompok masyarakat yang ahli dalam ajaran agama Hindu. Yang kedua kasta kesatria, yaitu golongan bangsawan, kelompok raja. Yang ketiga kasta Waisya, yaitu golongan pedagang, saudagar, tuan tanah. Yang keempat kasta Sudra, yaitu golongan pekerja buruh yang tidak atau mengandalkan tenaga saja. Dalam pembagian kasta itu bersifat tertutup, artinya aturannya sangat ketat, di mana di antara kasta tidak diperbolehkan adanya percampuran perkawinan. Tidak boleh ada percampuran darah antara beda kasta. Jadi kalau kasta Brahmana tidak boleh menikah dengan kelompok kasta kesatria dan seterusnya. Apabila hal itu dilakukan, maka orang yang melakukan akan dikeluarkan dari kelompok 4 kasta itu, atau disebut golongan Arya. Pembagian golongan ini sebetulnya bersifat politis. Artinya 3 kasta teratas, Brahmana, Ksatria, Waisya, itu adalah golongan dari kelompok bangsa Arya, bangsa pendatang yang mengalahkan suku bangsa asli Dravida. Sedangkan kasta Sudra itu yang suku bangsa asli yang dikalahkan. Itu mengenai pembagian dalam masyarakat Hindu yang dipercaya dan dilakukan oleh masyarakat Hindu, termasuk juga kalau di Indonesia, terutama di Bali, Provinsi Bali. Kemudian perkembangan agama Hindu dari India kemudian berkembang ke Indonesia, menyebar ke Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu di Indonesia, terutama ada 4. Yang pertama teori Brahmana yang dikemukakan oleh ahlinya J.C. Van Lier, di mana dikatakan kaum Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku untuk menyebarkan agama Hindu. Mengapa kok kaum Brahmana? Karena yang bisa dan ahli mengetahui tentang ajaran Hindu itu hanya kelompok Brahmana, sedangkan kelompok lain itu tidak boleh untuk mempelajari. Beda kalau kita dalam agama Islam, itu setiap orang itu malah wajib menyebarkan agama Islam. Nah, dalam agama Hindu itu yang boleh itu hanya kaum Brahmana yang ahli mengetahui isi dari buku kitab sucinya. Yang kedua teori kesatria oleh C.C. Berg, di mana para raja dari India datang ke Indonesia kemudian mengalahkan rakyat Indonesia. Ini teori dari C.C. Berg. Yang ketiga teori Waisya oleh N.J. Krum. Dikatakan para pedagang selain berdagang
mereka juga menyebarkan agama Hindu berbaur dengan masyarakat Indonesia. Yang keempat, teori arus balik oleh FDK Bos. Dikatakan orang Indonesia setelah mendapatkan pelajaran agama Hindu, mereka terus aktif menimba ilmu ke India. Sekembalinya dari India menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Itu dikatakan sebagai teori arus balik. Dari empat teori tersebut yang lebih kuat saya katakan di atas, yaitu teorinya J.C. Van Lier atau teori Brahmana. Dengan alasan memang ajaran Hindu itu tertutup, di mana hanya kaum Brahmana yang mengetahui isi kitab suci Weda yang boleh menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, yaitu munculnya agama Buddha dan perkembangannya di Indonesia. Agama Buddha muncul juga di India, diajarkan oleh seorang anak dari Raja Sudodharma dari kerajaan Kosala di Kapilawastu, yang namanya yaitu Siddhartha Gautama. Yang bersemedi, dia mendapatkan ilham di bawah pohon Bodhi di desa Bodhgaya. Dari semedinya kemudian dikatakan dia seorang Buddha. Buddha itu artinya mendapat pencerahan. Jadi yang mendapat pencerahan, Siddhartha Gautama ini kemudian mengajarkan ajaran-ajarannya kepada masyarakat. Dalam pokok-pokok ajaran Buddha dibukukan dalam kitab suci yang dinamakan Tripitaka. Terdiri dari 3, yaitu Winaya Pitaka, berisi hukum dan peraturan hidup. Yang kedua, Sutranta Pitaka, berisi dasar-dasar ajaran Sang Buddha. Yang ketiga, Abhidharma Pitaka, berisi falsafah hidup. Ajaran agama Buddha berdasarkan pengalaman hidup Siddhartha Gautama yang terangkum dalam 4 kebenaran utama dan 8 jalan kebenaran. Ada perbedaan agama Buddha dengan agama Hindu di dunia ini. Yang pertama, agama Buddha ini tidak percaya atau menyembah dewa. Kalau agama Hindu percaya banyak dewa. Yang kedua, agama Buddha tidak mengenal pembagian kasta. Jadi dalam masyarakat yang beragama Buddha, kedudukan seseorang itu sama, tidak dibeda-bedakan sesuai status atau golongan seperti dalam agama Hindu. Dari situlah akhirnya perkembangan agama Hindu dan Buddha menyebar di Indonesia dengan teori yang telah saya sebutkan di atas, tetapi yang paling kuat yaitu teori dari J.C. Van Lier yang teori kaum Brahmana. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia sebetulnya diawali dari jalur perdagangan antara Cina dengan India yang melewati wilayah Indonesia, terutama di Selat Malaka. Dari jalur perdagangan ini maka Indonesia mulai mendapatkan pengaruh budaya dari luar, bukan hanya dari India, juga dari Cina, karena perdagangan yang paling dekat antara Cina dengan India. Perkembangan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia bisa dilihat dari bukti-bukti yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, bukti awal munculnya pengaruh Hindu di Indonesia
diawali munculnya kerajaan Kute di Kalimantan Timur yang bercorak Hindu dengan prasasti, tulisan huruf Pallava dan bahasanya Sanskerta sekitar abad 5 Masehi. Bukti pengaruh Buddha yang awal ditemukan adanya arca Buddha jenis Amarawati di Sempaga, Sulawesi Selatan. Arca Buddha di Bukit Siguntang, Jambi. Kemudian yang paling besar munculnya kerajaan Sriwijaya di Sumatera, abad 17. Pengaruh masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, pengaruh bidang politik. Contohnya munculnya kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Sebelumnya Indonesia tidak ada atau tidak menganut kerajaan. Jadi masyarakat Indonesia sebelum adanya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakatnya dipimpin oleh seorang pemimpin yang karismatik. Jadi bukan dari keturunan, dipilih dari mereka yang terbaik, yang kuat dalam peperangan dan seterusnya. Tapi setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, maka secara politis sistem pemerintahan menganut sistem kerajaan di mana pemimpinnya dipilih dari keturunan raja yang pertama. Yang kedua, bidang sosial. Masyarakat di Indonesia beragama Hindu terbagi dalam 4 kasta. Kemudian adanya pemakaian nama yang bercorak India yang sebelumnya tidak, seperti nama Raja Mula Warman. Di Indonesia tidak ada nama Warman. Kalau nama pertama di situ ada Kudungga. Nah, Kudungga itu adalah nama asli Indonesia. Kudung berarti itu ada di atas sebagai pemimpin. Kemudian bidang seni budaya, bentuk upacara keagamaan. Nah, ada seni tari bercorak Hindu maupun Buddha. Ada seni bangunan cukup banyak, candi yang utama yang terkenal. Candi yang terkenal, candi bercorak Buddha yaitu Borobudur, dan candi bercorak Hindu yang terbesar yaitu Candi Prambanan. Kemudian ada patung atau arca, nah, cukup banyak di candi-candi. Kemudian seni sastra, karya sastra yang terkenal di Indonesia yaitu yang bercorak Hindu Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. Kalau anak-anak pelajari nanti di kerajaan di Jawa Timur, nah di sana banyak sekali karya-karya sastra yang dibuat bercirikan Hindu maupun Buddha. Kemudian bidang agama, dianutnya agama Hindu dan agama Buddha oleh rakyat Indonesia, yaitu mengenai pengaruh masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti-buktinya cukup banyak. Masyarakat Indonesia yang akhirnya mengenal, mengikuti agama Hindu dan budaya Hindu maupun Buddha. Agama Hindu dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia ini terutama berkembang di Indonesia Barat maupun Tengah. Untuk Indonesia Timur tidak sampai perkembangannya sampai ke Indonesia Timur. Mengapa? Karena hubungannya juga dengan jalur perdagangan. Di Indonesia Timur tidak dilalui jalur perdagangan antara India dengan Cina, sehingga pengaruh
Hindu-Buddha juga sangat sedikit. Bukti-buktinya juga sangat sedikit. Bahkan kerajaannya pun tidak ada di sana. Baiklah, untuk soalnya, untuk pembelajaran kali ini, yang pertama, jelaskan kepercayaan bangsa asli Indonesia sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha. Yang kedua, sebutkan 4 jenis dewa beserta keterangannya selain dewa Trimurti dalam agama Hindu. Yang ketiga, jelaskan sistem kasta dalam masyarakat yang beragama Hindu. 4. Jelaskan sebab masyarakat beragama Hindu tidak dibolehkan menyembelih atau makan daging sapi. Yang kelima, sebutkan 4 kebenaran utama dan 8 jalan kebenaran dalam agama Buddha. 6. Sebutkan hasil budaya yang bercirikan budaya Hindu dan hasil budaya yang bercirikan budaya Buddha di Indonesia. 7. Jelaskan sebab pengaruh budaya Hindu-Buddha tidak sampai ke wilayah Indonesia bagian timur. Terima kasih. Ini pembahasan materi sejarah tentang muncul dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Atas perhatian anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.